Sekali lagi, hukum mempelajari ilmu tajwid. Ya, ilmu tajwid itu ilmu membaca Al-Quran. Ilmu atau hukum tata cara membaca Al-Quran. Ya, itu hukumnya fardu kifayah. Akan tetapi membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain. Fardu ain itu kewajiban untuk masing-masing. Jadi setiap orang harus benar membaca Al-Qur'annya dengan tajwid. Berarti sangat penting kalau begitu. Ya. Itu yang sudah kalian pelajari mungkin tentang hukum nun mati dan tanwin itu kan ada 4. Izhar, ikhfa, iklab, idgham, atau izhar, idgham, ikhfa, iklab. Ya, yang sekarang, yang kemarin sudah dibahas itu yaitu tentang idgham. Idgham itu artinya memasukkan. Ya, itu idgham terbagi 2. Ada idgham biguna, artinya idgham dengan gunah atau menggunakan gunah. Gunah itu dengung. Ada yang kedua idgham bila gunah. Idgham yang tidak menggunakan dengung atau tidak berdengung, ya, tidak menggunakan guna. Hurufnya ada 6, dikumpulkan dalam kalimat yarmaluna. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Harus ingat. Ya. Yarmaluna. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Ya, diambil dari 6 itu oleh idgham biguna 4. Dikumpulkan dalam kalimat yanmu, ya, nun, mim, waw. Sisanya 2, lam dan ro, itu milik idgham bila guna yang tidak menggunakan guna. Ya, itu. Ini sudah ini waktu itu, waktu sebelum ulangan sudah, tinggal kalian lihat ulang. Kemudian ada hukum bacaan iklab. Ya, iklab itu membalik atau mengganti secara bahasa. Ya. Bila mana ada nun mati atau tanwin, mau itu fathah tain, kasroh tain atau domah tain, ya, menghadapi huruf iklab. Huruf iklab itu hanya 1, yaitu ba. Bila mana ada nun mati atau tanwin menghadapi ba, maka hukum bacaannya adalah iklab. Dan biasanya ada mim kecil di atas ba-nya. Seperti min ba'dihim jadi mim ba'dihim. Seperti itu, ya. Jadi si nunnya diganti dengan mim di sana. Oke, ini sudah. Ya, hanya mengingatkan. Oh, berarti ini yang terakhir ya. Hadis tentang silaturahmi. Coba dibuka halaman pelajaran 11. Halaman 137. Oh, dilihat semuanya ke buku. Ya. Hadis tentang silaturahmi. Lihat halaman 137. Ada hadis di atas di sana. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyubsato lahu fi rizqihi wa yungsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Ya, itu yang artinya, ya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, ya, maka hendaklah menyambung tali silaturahmi. Ya, silaturahmi itu sekarang mah gampang. Ya, apalagi sekarang kan
Oh, mudik katanya masih dilarang mudik. Bagaimana Pak? Ya, sekarang bisa dengan HP dulu silaturahminya jarak jauh ya. Bisa video call atau bisa begini nanti pas lebaran itu. Keluarga besar itu pakai Zoom, silaturahminya pakai Zoom semua. Ya. Itu bisa video call. Video call kan sekarang kalau dulu kan cuman 4, sekarang bisa sampai 8 ya, video call di WhatsApp itu. Bisa ngobrol di sana ya. Itu. Oke, itu hadisnya kalian harus paham, harus tahu. Itu diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Siapa muttafaq alaih? Muttafaq alaih itu isinya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lihat di sana kan? Di ujung hadis ada dalam kurung muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu adalah isinya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu. Halaman 138 dilihat. So, dengarkan sajalah. Anggap saja kalian lagi nonton TV atau mendengarkan radio ya. Takutnya kebanyakan berbicara nanti haus. Oh, nanti gara-gara Zoom katanya pengen minum lagi habis ini. Abang Ajam tadi kan udah nyiapin teh kotak tuh. Jadi bentar-bentar minum ntar. Ya. Yuk Ajam. Bagi-bagi atau teh kotaknya. Tuh. Tahu juga lah. Kalau bisa. Bisa tinggal paketin. Kalau pas ya. Ntar ngebuburit semuanya ke rumah aja mengambil itu teh kotak. Oke, 138 lihat. Boleh sambil di stabilo, boleh. Ya. Silaturahmi berasal dari bahasa Arab yaitu silah. Silatun. Tamar butoh. Ya, kalau disukunkan bukan silat, tapi jadi silah. Jadi hak. Dan kata ar-rohim. Jadi silah dan ar-rohim digabungkan silatur rohim. Pakih meni udah nggak kuat itu Pakih. Sahur nggak Pakih? Meni lemes amat. Sahurnya harus banyak biar kuat. Oke. Kata silah berasal dari kata wasola yang artinya menyambung atau menghimpun. Ya, secara umum kita menyebutnya menyambung. Sementara ar-rohim dari kata rohima yang artinya kasih sayang. Ya. Jadi silaturahmi itu atau silaturahim itu menyambung tali kasih sayang atau menyambung kasih sayang. Itu ya. Jadi secara umum silaturahmi itu menyambung atau menghimpun hubungan kasih sayang persaudaraan yang terputus atau tercerai-berai karena suatu hal. Tidak boleh ya. Tidak boleh bercerai-berai dengan saudara itu. Bagaimana caranya? 1. Bisa kita berkunjung ke rumah keluarga yang tempat tinggalnya jauh. Datangi. Mudik kalau kata istilah umumnya disebutnya mudik ke kampung halaman. Yaitu kan mudik itu mengunjungi nenek, saudara yang ada di kampung. Ya. Berkunjung ke rumah saudara dan teman yang sudah lama tidak bertemu. Didatengin. Atau kalau kondisi pandemi seperti ini bisa dilakukan dengan saling menghubungi melalui telepon untuk menanyakan kabar dan keadaannya. Gampang sekarang ya. Ada WA, ada Telegram, ada Google Meet, ada Zoom. Ya, kadang-kadang bisa live di Instagram, live di Facebook, ya, seperti itu. Jadi tadi yang sudah dibaca hikmah dari silaturahmi itu, ya, selain
memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki, dilapangkan rezekinya. Ya, maksudnya bagaimana dilapangkan rezekinya, Pak? Atau gini saja, ya. Kalau kita main ke rumah teman, ya, sama aja kangen, Pak, jangan kata Jauza. Iya, memang kangen, tapi kan minimal sedikit terobati gitu, Jauza. Kalau sudah seperti ini kan kita udah hampir 2 minggu kan, kita nggak bertemu. Dulu ulangan ujian kelas 6. Kemarin libur awal Ramadan. Kan kangen. Ya. Almira kangen sama Fakih. Fakih kangen sama Dapian. Dapian kangen sama Muhammad. Muhammad kangen sama Chandra. Chandra kangen sama Naila. Kan begitu. Ya. Itu. Tapi nggak tahu ada yang kangen nggak ke Bapak. Itu pertanyaannya. Nggak ada, Pak. Jangan tega bener. Ya, pantesan nggak ada yang nanyain kabar ke Bapak. Ya, itu Jauza kangen sama Nafis. Nafis kangen sama Raisa. Kan kangen, kita kan keluarga. Itu. Nah, dengan melalui Zoom ini, jadi kangen kita sedikit terobati. Itu maksudnya, ya. Meskipun tidak apa ya, tidak sepuas kalau kita bertemu langsung. Memang begitu, ya. Kata Jauza, masih kangen, Pak, nggak puas katanya. Tapi kan minimal sedikit terobati. Bisa ngeliat kan Bapak, ngelihat Zahira tuh, ngelihat Punggen, ya, ngelihat Fakih, Davian, itu, ya. Berarti yang nggak ada siapa hari ini ya? Yang tidak ada itu Aura, Pak. Aura, kemudian Sania, Quincy, kemudian Padil, ya. Mungkin masih berhalangan hari ini. Ya. Itu. Iya. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Hari ini nggak usah banyak-banyak ya. Lihat hikmahnya halaman 139. Jelas ya, silaturahmi itu akan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Yang tadi yang Bapak maksud, bagaimana dilapangkan rezekinya minimal ketika Nafis berkunjung ke rumah. 139 sayang. Ya, minimal misalnya Nafis berkunjung ke rumah Lutfi itu minimal air putih saja mah dikasihkan. Itu. Kadang-kadang kan kalau kayak kemarin waktu kita luring, ya dikasih minum, habis minum dikasih makan, snacknya banyak. Itu kan berbentuk rezeki. Ya kalau yang nggak hadir luring maka nggak kebagian. Itu contohnya misalnya. Itu berbentuk dilapangkan rezekinya, contohnya seperti itu. Ya. Satu, akan memperoleh keridhaan Allah. Allah akan ridho. Yang kedua, akan disenangi oleh keluarga, tetangga, teman, dan semua orang. Kan. Kalau sampai ke rumah nenek itu, atau rumah paman kan dipeluk, dicium. Ya. Kadang-kadang kalau lebaran makan dikasih amplop. Tuh. Yang ketiga, ya, akan mendapat pujian dari orang lain, tapi bukan ria. Ya, kalau kita kan berkunjung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Fajar. Welcome back my channel. How are you? Fajar dari mana? Oh, habis duha dulu. Enggak, Pak, kuotanya habis. Oh, kuotanya habis. Tadi siapa yang nanyain Fajar teh? Fajar, Pak, kemana katanya? Nah, alhamdulillah sekarang udah full, berarti siap sampai maghrib ya. Kan jangan belajar, Pak. Kan kangen ya. Oke. Seperti mendapat pujian dari orang lain, sok. Kalau kita datang ke kampung kan
Aduh ya Allah, Dapian atau Muhammad dulu makanya kecil, sekarang udah gede, ganteng. Kan begitu. Kalau Muhammad ke kampung kan, sama saudaranya di sana, bibinya, pamannya, saudaranya. Ih, ganteng katanya kan, kangen, dipeluk, wah, dicubit sampai bentol-bentol kan. Itu. Kemudian mempererat dan memperluas tali persaudaraan. Ya, kalau bahasa orang tua dulu mah, istilah Sunda mah moal paremen obor. Ya, jangan sampai kita sama saudara itu jangan sampai nggak kenal. Halaman 139 Pak Jar, Kurdis. Ya, ini kalau nggak salah ini bab terakhir. Ya, udah selesai ya. Yang kelima, saling mengenal satu sama lain tuh kan. Yang tadinya nggak kenal sama sepupu, yang dulu mah udah baru lahir. Sekarang mah ya makin kenal. Yang keenam, menumbuhkan sikap kepedulian terhadap sesama. Jadi peduli ya. Kadang-kadang kan kita sama adik-adik saudara-saudara kita yang kecil, yang masih kecil-kecil kan suka bagi-bagi itu uang yang baru tuh ya. Kan itu jadi tradisi kalau di kita ya. Nah itu teh bentuk dari sini ya. Jadi kita saling mengenal, saling memberi ya. Itu uang baru semua ya. Walaupun 2000-an senang banget karena apa? Baru, masih huras, masih bau pabrik, masih bau bank ya. Itu. Meskipun itu mah bukan suatu kewajibannya ya. Saya emang nggak mau silaturahmi, kenapa? Nggak punya uang, ya, nggak punya oleh-oleh, bukan itu. Ya, tujuan silaturahmi bukan itu, ya. Tapi kalau ada, ya dibawa, dikasih, itu, ya. Yang terakhir, mendapatkan pahala dari Allah. Insya Allah berpahala, ya, itu. Sudah selesai ya tentang silaturahim. Coba dibuka mic-nya semuanya. Coba halaman 142. Ya pasti mah ngebahas takjil ya. Buah mie ayam, apalagi nih? Pak, tahu Bang? Ayam ada gunung cukup. Ada kolak, ada macam-macam. Nanti maghrib ketemu. Coba masih lama nih. Ya, coba dijawab. Yang Bapak tanya, jawab. Yang mana Pak? Halaman berapa Pak? 142. Mumpung masih anget, mumpung masih ingat. Anget atau ingat Pak? Coba sama Bapak dibacain. Jawab bareng-bareng nanti. Silaturahmi 142. Silaturahmi menurut hadis mengandung titik-titik dalam menjaga hubungan persaudaraan antar sesama. Mengandung apa? Himpunan. Mengandung himpunan. Silaturahmi terdiri atas dua kata. Kata silah dan kata Ar-Rahim. Pak. Yang A Ar-Rohim, yang B Ar-Rohim, yang C Rohama, yang D Ar-Rohim. Yang betul yang mana? Halaman berapa? Halaman berapa? Halaman 142. Yang A ya, Ar-Rohim. Yang ketiga, silaturahmi
berasal dari kata sila. Sila artinya Berkunjung. Berkunjung. berkunjung, bermain, Nyambung. menyapa. Yang mana? Nyambung. Menyambung. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menjaga silaturahmi. Silaturahmi dapat dilakukan dengan cara masa berkelah, datang malah berkelah. Yang kelima, mendapat keberkahan dalam rezeki adalah dari Silaturahmi. Nah, pinter. Denny berkelahi dengan Ahmad hingga membuat mereka tidak akrab dan mereka sudah tidak saling sapa selama 2 hari. Jika kamu menjadi Denny, sikap yang seharusnya kamu lakukan adalah Berdamai dan meminta maaf. berdamai dan meminta maaf. Fajar, ada Fajar. Fajar sudah hafal hadis tentang silaturahmi. Fajar hafal belum? Belum, Pak. Nanti Mas hafal berarti. Kata Ayub Sato artinya apa? Dilapangkan. Ayub Sato artinya dilapangkan. Dilapangkan teh dibanyakan, bisa artinya begitu. Rezekinya banyak, berkah. 8. Ayub Sato lahu fi rizkihi. Man ahabba Ayub Sato fi rizkihi. Ayub Sato lahu fi rizkihi. Yang B ya. Perhatikan hal-hal berikut. Dipanjangkan umurnya, dijamin masuk surga, dilapangkan rezekinya, tidak disenangi orang lain, mendapat pahala, teman semakin berkurang. Berdasarkan hal tersebut yang tidak termasuk hikmah silaturahmi yang nomor berapa saja? Dua, 4 dan 6. Pinter. 2, 4 dan 6. Yang terakhir, dipanjangkan umurnya termasuk manfaat dari Silaturahmi. silaturahmi. Gampang banget ya. Pak, nomor 9 apa Pak jawabannya Pak? Yang mana? Nomor 9. 9, 2, 4, 6. Udah semua? Sudah. Nah, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Oke. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya. Kenapa? Enggak. Jangan Pak. Pak, ada tugas gak Pak? Kenapa sayang? Ada Indonesia Pak. Ada tugas. Siap.
Yang nanya tuh yang mana sih? Oh, Naila. Naila nanya apa? PPKN enggak, Pak. Oh, hari ini cukup ini aja ya. Pak, nomor 8 apa, Pak? Hari Azam. Orang udah kemana nanya nomor 8? Azam nanya ke Jauza. Yang nomor 8, B. Oh, kata Jauza B. Oh, Jauza berpahala karena sudah memberitahu. Memberitahu dan tempe. Bapak mah. Enak, Pak. Iya, buat nanti buka. Goreng tahu, goreng tempe, pakai bumbu kacang. Anget-anget. Aduh, mantep. Pak, jangan ngomongin makanan, Pak. Somai. Pakai bala-bala. Somai pakai bala. Emang enak somai pakai bala-bala? Oh iya. Nggak tahu, Pak. Boleh cobain somai pakai bala-bala. Nggak cilok, nggak. Oke, semua baca hamdalah. Campur. Kalau suka sosis. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup, semuanya bareng baca surah Al-Duha. Ya, bareng-bareng coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghnaa fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Nah, besok mah ketika awal pertemuan setelah berdoa itu kita baca Quran dulu bareng-bareng ya. Untuk besok. Terima kasih untuk hari ini. Kita doakan kalau ada teman-teman yang sakit mudah-mudahan lekas sembuh ya. Seperti itu. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selfie dulu. Dadah-dadah semua. 1, 2. Terima kasih. Salam buat ayah dan ibunya ya, buat semuanya. Jangan kebanyakan main HP. Simpan HP-nya setelah ini ya, mendingan tidur. Kalau bulan puasa kerjaannya tidur. Nah, mendingan tidur daripada